jadi buat teman tetangga yang mungkin punya niat pengen membuat RBW, ya setidaknya sebelum kita memulai harus tahu dulu ilmunya biar tidak kecewa. Nanti sudah terlanjur kita mengeluarkan dana yang besar, dana yang banyak. Seperti tetangga dekat rumah saya itu udah sekian ratus juta dana dikelontorkan untuk membuat RBW sampai bertingkat 3 sampai sekian tahun, 4 tahun sampai hari ini kalau tidak salah belum pernah panen. Saya nggak tahu apa masalahnya karena orangnya juga nggak pernah sedikit terbuka kalau ditanya. Jadi ya mungkin itu tadi pesan saya, sebelum memulai itu kita harus tahu ilmunya, jangan hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang karena lagi tren, lagi booming. Boleh kita ngikut tren atau sesuatu hal yang lagi booming, tapi setidaknya ilmunya itu dulu yang harus kita ketahui biar tidak kecewa karena tidak menghasilkan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oh ya, pada video kali ini kita pergi ke salah satu daerah di Provinsi Riau yang mana kita akan melakukan proses on RBW tanpa tingkat. Ya, tepat sekali, RBW tanpa tingkat. RBW yang menjadi ciri khas dari konsultan kita yaitu Pak Haji Bakri. RBW tanpa tingkat sendiri banyak diminati di berbagai kalangan pecinta budidaya burung walet di Nusantara. Selain tidak memakan biaya besar untuk pembangunannya, potensi yang dihasilkan juga tidak kalah saing dengan yang bertingkat. Saya doakan yang belum kesampaian memiliki RBW, semoga bisa memiliki RBW. Amin. Oh ya, sebelumnya, lokasi ini yang kita akan jadikan untuk membangun RBW ini, lokasi ini sudah kita survei terlebih dahulu. Dan alhamdulillah, lokasinya sangat potensial untuk dibangun sebuah RBW. Bisa kita lihat bersama bahwa lokasi ini merupakan area pakan walet, yang mana di sekitar area dikelilingi oleh perkebunan sawit dan kolam ikan, yang mana biasanya tempat burung walet mencari makan dan berkembang biak. Tidak butuh waktu lama, akhirnya RBW tersebut selesai dibangun. Adapun untuk instalasi RBW tanpa tingkat ukuran 4x12, kita menggunakan tweeter merek Audax AX61 untuk ruang inap dan LMB-nya. Untuk kabel sendiri, kita menggunakan kabel Makita. Adapun untuk audio, kita menggunakan mesin rakitan sendiri yang telah teruji kualitasnya. Dan untuk parfum, seperti biasa, kita menggunakan dua jenis parfum, yaitu parfum biru dan orange, yang masing-masing berisi 20 liter dalam 1 galon. Dan alhamdulillah, untuk suhu dan kelembaban sendiri di RBW mencapai angka yang sangat direkomendasikan. Setelah semua persiapan selesai, yuk kita on kan? A few moments later. Setelah selesai on, yuk kita lihat tanggapan pemilik RBW.
Perkenalkan, nama saya Riyoto, umur 45 tahun, pekerjaan hanya petani sawit. Mengenal budidaya walet sebenarnya sih kalau dari tetangga-tetangga yang udah punya RBW ini hanya sekedar tahu-tahu aja. Mengenal secara lebih mendetail, mendalam belum. Nah ini begitu kebetulan adik ini bikin, agak sedikit banyak yang perlu saya tahu juga, penasaran gitu. Makanya begitu ini sudah selesai, kebetulan adik nggak ada, saya di rumah. Nah, kita pengen mengenal lebih dalam itu aja, nanti bagaimana sistemnya, caranya, biar menghasilkan itu apa, trik atau rumus-rumusnya mungkin ada yang lebih tahu kan itu. Ya, yang membuat kita tertarik untuk terjun ke bikin rumah burung walet ya tentunya dari segi ekonomi. Nah, kita melihat meskipun tetangga-tetangga kita yang ada di sini kalau ditanya itu kayaknya mereka nggak secara terus terang sih, tapi ada beberapa orang yang istilahnya mereka memang sudah merasakan hasil dari budidaya walet, memang sangat menjanjikan. Istilahnya mayoritas kita tinggal di Sumatera ini petani sawit. Sawit mungkin tidak akan selamanya berbuah, begitu sawit nanti udah penumbangan atau bahasanya replanting. Nah mungkin ini bisa menjadi alternatif tambahan penghasilan dari sumber yang lain dari penghasilan burung walet ini. Kalau di daerah sini RBW yang tidak bertingkat memang baru ini. Beberapa yang saya pernah nampak bukan hanya di desa sini, di desa-desa sebelah rata-rata bertingkat tinggi. Jadi orang yang udah punya RBW itu bertingkat, mendengar punya saya ini nggak bertingkat, ada orang itu mencemeh. Mana akan bisa itu terisi gitu loh. Awak yang bertingkat aja udah sekian tahun belum seberapa gitu. Terus nanti begitu nggak bertingkat ini hasilnya udah lumayan, mau bikin tingkat lagi udah nggak mungkin karena udah terisi, nanti burungnya bubar semua. Ada yang berkata seperti itu sama saya. Gitu. Ya ketika mendengar seperti itu karena memang saya belum merasakan hasil dari yang tidak bertingkat ini, ya saya jawab hanya ya kita lihat aja nanti setelah RBW yang tidak bertingkat punya saya ini menghasilkan, bisa kita mungkin nanti studi banding, perbandingan penghasilannya kan seperti apa, punya bapak yang bertingkat 3 dengan punya saya yang tidak bertingkat, hasilnya akan seperti apa ya. Bukan sih cakap sombong kan gitu. Memang rezeki sudah diatur, meskipun kita sama-sama punya RBW, penghasilan tidak akan sama, itu pasti. Cuma kan setidaknya dengan sistem bermitra dengan Pak Haji Bakri ini, saya lihat dari video-video yang udah ada di YouTube ini kok memang sangat bagus gitu loh. Itu yang saya tahu seperti itu. Kalau keluarga tentu mendukung ya, karena RBW ini kan bisa menjadi alternatif lah. Kalau tetangga, kawan begitu melihat rumah RBW ini sudah jadi, ada yang penasaran, mereka banyak tanya juga, akhirnya sedikit kepingin juga ada. Karena kalau dibandingkan dengan yang sistem bertingkat dengan menghabiskan dana yang sekian ratus, dengan ini yang tidak bertingkat, otomatis dari segi kos atau biaya bisa sedikit kita tekan. Nah, nanti tahunya itu kan setelah menghasilkan. Yang bertingkat 3 dengan yang tidak bertingkat akan seperti apa, lebih menjanjikan yang mana, itu nanti setelah sama-sama menghasilkan mungkin bisa untuk perbandingan. Ya karena pakai pintu otomatis itu lebih simpel. Di daerah sini punya tetangga-tetangga itu rata-rata membuat RBW memang di dekat rumah, di samping rumah, di belakang rumah pas. Jadi yang saya lihat itu mereka manual. Jadi yang saya khawatirkan itu kadang-kadang pas kita mungkin lagi ada acara keluarga nggak di rumah, akhirnya rumah kosong, nggak ada yang nungguin, kan kita repot. Siapa yang mau buka nutup pintunya? Dengan sistem pintu otomatis, ya otomatis kita kalau suatu saat ada keperluan harus meninggalkan rumah, nggak punya rasa khawatir. Waduh,
pintu rumah burung walet belum saya tutup, ini gimana nanti malam burung hantu pasti masuk kan, seperti itu. Nah, tetangga saya sekarang seperti itu, sampai dipalah-palahi kadang dibuat kaca miring sehingga burung hantu itu ketika bertengger dia tuh terpleset, dia nggak jadi masuk. Ada yang pakai seperti itu. Cuma kalau yang sistem manual itu kalau menurut saya memang ya akhirnya menambah capek kita lah. Setelah menjelang maghrib atau setelah maghrib kita harus menutup, ditariknya. Ada yang talinya itu panjang, ditarik sampai di dalam rumah biar nggak keluar rumah kalau pas hujan gitu. Nah, dengan sistem pintu yang otomatis kita bisa lebih tenang. Yakin lah ya, meskipun namanya buatan kita manusia mungkin suatu saat bisa terjadi sesuatu hal meskipun itu tuh tidak kita inginkan gitu kan. Tapi setidaknya dengan yang sistem otomatis ya membuat kita lebih tenang, lebih nyaman gitulah kalau misalkan suatu saat harus ditinggal pergi. Perasaan tentu senang, apalagi ini begitu langsung di-on-kan tadi, begitu bunyinya itu volumenya dikeraskan, melihat yang Mas Rizky bilang tadi responnya bagus, otomatis ya harapan doanya hasilnya otomatis bagus kan begitu. Jadi ya berdoa aja sama Tuhan, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Harapannya tentu kita membuat sebuah usaha begitu yang satu titik ini ibaratnya menjanjikan dari segi hasil ya, otomatis harapannya ke depan kalau ada rezeki otomatis pengen nambah. Itu lumrah itu namanya, mungkin semua manusia mungkin akan seperti itu. Dan kedepannya apalagi kita bermitra dengan Pak Haji ini kan istilahnya tetap ada pembinaan. Jadi kami yang masih awam itu bisa mungkin saling saya meminta informasi, menggali ilmunya bagaimana caranya gitu biar kami tahu. Itu harapannya. Ya, pesan saya untuk petani yang mungkin baru mau terjun ya kalau bisa memang jangan hanya asal kita membuat. Jadi segala sesuatu kalau kita pengen sukses, pengen berhasil, itu pertama harus tahu ilmunya ya. Biar tahu ilmunya gimana ya, setidaknya seperti ini, ada kemitraan, kita menggunakan jasa Pak Haji itu untuk bagaimana teknik dan trik-triknya untuk membuat RBW ini meskipun tanpa tingkat kedepannya bisa menghasilkan. Nah, jadi buat teman tetangga yang mungkin punya niat pengen membuat RBW ya, setidaknya sebelum kita memulai harus tahu dulu ilmunya biar tidak kecewa. Nanti sudah terlanjur kita mengeluarkan dana yang besar, dana yang banyak. Seperti tetangga dekat rumah saya itu udah sekian ratus juta dana dikelontorkan untuk membuat RBW sampai bertingkat 3 sampai sekian tahun, 4 tahun sampai hari ini kalau tidak salah belum pernah panen. Saya nggak tahu apa masalahnya karena orangnya juga nggak pernah sedikit terbuka kalau ditanya. Jadi ya mungkin itu tadi pesan saya, sebelum memulai itu kita harus tahu ilmunya, jangan hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang karena lagi tren, lagi booming. Boleh kita ngikut tren atau sesuatu hal yang lagi booming, tapi setidaknya ilmunya itu dulu yang harus kita ketahui biar tidak kecewa karena tidak menghasilkan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.